Apa itu istijrat? Ngambulin Allah, biarin lo. Kalau mancing lindung aja lain dimakan, biarin dimakan dulu kan tuh. Kalau bendangan tinggal dikit baru digentakkan begitu. Sekali dikasih musibah habis semuanya. Ya kan? Namanya istijrat kan gitu. Jadi jangan kita santai. Gua nggak sholat nggak ngapa-ngapa. Gua nggak ngaji rezeki gua gampang baik. Ya kan? Belum, ya kan? Ada orang sebaliknya, gue ngaji gue tambah seret. Bukan ngajinya yang disalahin, ya kan? Bisa jadi juga ini ujian kuat kagak gitu. Gue sholat kok malah tambah sakit ini, ya kan? Bisa jadi ujian juga, ya. Kuat nggak kita diuji, dites, ya. Kesabaran kita. Pokoknya semua ibadah termasuk salat itu adalah ada efek sampingnya, diantaranya adalah sehat. Terus wa ansun fil qabri wa manjilu rahmah wa miftahus sama. Hikmah ya daripada salat diantaranya adalah penerang di kuburan. Jadi kalau kuburannya pengen terang, salat apa aja tuh banyakin. Sering saya ulangi dalam kitab ada keterangan salat namanya salat sunnah awabin. Ini salat luar biasa. Atau kita nyebutnya sering salat taubat. Maghrib 6 rakaat. Udah dah yang nggak ngapa-ngapain, jangan baca Quran, malas sholat itu aja deh 6. Ya, nggak usah nonton TV, nggak usah main HP, sholat. Kalau nggak mau jikiran, udah tarik ke belakang, sholat 6 rakaat. Ya, ini faedahnya luar biasa, ya kan? Manfaatnya luar biasa. 2 rakaat saya niat sholat awabin, 2 rakaat dulu, terus salam. Terus sholat lagi, jadi 6. Itu faedahnya luar biasa. Kalau kita dawamin dosa habis, ya kan? Itu. Jadi yang malas ngaji, yang malas jikiran, itu aja udah sholat. Habis maghrib 6 rakaat berapa menit sih? Ada nggak 10 menit? Kagak kali mah ya. Yang dibaca apa? Al-Fatihah sama Al-Kafirun aja dah. Rakaat keduanya Al-Ikhlas. Udah yang standar aja. Standar pendek maksudnya. Standar panjang. Ya, nah, itu beda baca. Jangan dinada kayak kuliah sama Al-Ikhlas. Itu tuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu faedahnya luar biasa. Ya kan? Rutinin, dawamin setiap habis maghrib. Bagaimana dengan ba'diyahnya? Yaudah, ba'diyahnya satuin aja. Jadi ba'diyahnya, jadi habis sholat maghrib, ya kita saya niat sholat ba'diyah maghrib dan awabin. Nah, jadi satuin aja. Tetap 2 rakaat. Berarti kalau kita udah 2 rakaat, berarti udah sholat ba'diyah juga, udah sholat awabin juga. Nah, berarti awabinnya nambahin berapa? 2 lagi, 4 lagi, 4 rakaat lagi. Gitu ya, diringkas. Mengapa kalau sholat sunnah diringkas pada waktu yang samaan boleh. Kecuali nggak bisa duha sama tahajud satuin, nggak bisa. Orang waktunya beda. Ya kan saya lihat sholat duha dan tahajud 2 rakaat, lah kan waktunya beda, nggak bisa. Jangan itu ya disatuin aja. Jadi didawamkan. Dan ini sholat bisa nerangin kubur kita, ya kan? Wa manjilur rahmah, bisa menurunkan rahmah, kasih sayangnya Allah, pertolongan gara-gara sholat, ya. Maka perbanyaklah sholat, maka hidup akan selamat, ya kan? Wa miftahus sama, dan juga bisa membukakan pintu langit, pintu rizki, pintu
rahmatnya Allah tuh dengan banyaknya sholat. Jadi sholat itu kunci pintu langit. Kalau kita sholat berarti kita sedang membuka pintu langit. Semuanya turun, rahmatnya Allah, ya kan, kasih sayangnya Allah, rahmannya Allah turun. Kata Nabi, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat adalah sarana ya kita mendekatkan, atau sarana orang yang bertakwa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau pengen dekat sama Allah, maka perbanyaklah salat ya. Warahul qada'i an aliin, ya, dari Sayyidina Ali mengatakan wasyiklul mizan wa mardatur rabb. Salat itu adalah bisa memberatkan timbangan dan redhonya Allah. Jadi ibadah yang paling berat timbangannya adalah salat. Makanya salat itu adalah nanti yang pertama kali ditanya di kuburan. Idza salahat salaat sahiru amal. Kalau salatnya beres, yang lain kagak ditanya. Nah, jadi yang pertama ditanya itu adalah salat. Kalau salatnya beres, maka yang lain kagak ditanya, ya kan? Kenapa? Salatnya beres. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Karena salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau salatnya benar, pasti dia nggak berbuat keji dan munkar karena salatnya benar. Tapi wa idza fasadat, kalau salatnya hancur, salatnya rusak, ya fasadat sayiru amalihi, maka semua amalnya jadi rusak. Zakat rajin, sedekah berani, nolong orang rajin, pokoknya kegiatan keagamaan rajin, tapi salatnya lentang. Nah ini maka yang lain jadi apa? Rusak. Ya kalau guru kita almarhum Bapak Haji Abidin Nawawi beliau mengatakan pokoknya salat itu adalah angka depan. Itu angka depan itu menentuin banget, ya kan? Coba lihat, kita punya 0, 10, 0 semua mereron, jadi angka enggak jadi. Tapi depannya ada atuf, wih, berharga enggak? Berharga banget. Itu berapa berarti kalau jangan 10 dah 9, 09, depannya taruhin atuf 1, angka 1, jadi berapa? 1 miliar, ya kan? Apa itu 0? 0 itu sedekah, 0 itu baca Quran, 0 itu puasa, 0 itu ngaji. Tapi kagak sholat, berarti kita ngumpulin 0 doang. Kalau 0 doang jadi buat apaan? Ya kan? Tuh kan? Jangan ngumpulin 0 doang. Angka depannya cari apa? Sholat. Jadi angka depannya yang kita cari. Ya. Wa mardatu rabbi, dan juga salat itu adalah redhonya Allah. Jadi kalau pengen dapat redha Allah, maka banyak salat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba illa Allah ta'ala min ayyarahu sajidan wa yu'affiru wajhahu fit turab. Tidaklah keadaan yang paling Allah cintai ketika melihat hambanya, yaitu ketika sedang sujud wajahnya mensyukuri, wajahnya ke tanah. Jadi Allah paling senang melihat orang hambanya itu sedang sujud. Itu senang Allah. Artinya apa? Merendahkan diri. Organ tubuh yang paling dihormatin adalah kepala, tapi ketika sujud kita rela naruh kepala kita di bawah. Artinya apa? Kita sangat rendah di hadapan Allah. Ya kan? Allah senang, merendahlah kita di hadapan Allah. Ya, jangan angkuh, jangan sombong. Apa yang kita sombongi di hadapan Allah. Jadi kalau kita sering sujud, Allah senang melihat kita.
Kalau Allah udah senang, Allah pasti redha. Kalau udah sudah redha, nikmatnya luar biasa, apa aja kita dapatin. Ya, nah, jadi redha Allah itu diantaranya bisa kita raih dengan banyak salat. Ya, wasamanul jannah, dan salat itu adalah balasannya adalah surga, ya kan? Ya, pokoknya kalau salatnya beres, udah yadkhulul jannah bighairil hisab, masuk surga tanpa dihisab, ya kan? Jadi kalau kita pengen masuk surga tanpa ditanya macam-macam, maka perbaiki salat kita. Perbaikilah salat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita, kan gitu. Jadi salat itu adalah pintunya kuncinya surga. Jadi innal musalli yaqra'u babal malik wa innahu may yudimmu qara'al bab yusiku ayyubtahulah. Salat itu seperti adalah mengetuk pintu. Ya. Jadi kalau orang sering ngetok pintu, pasti lama-lama dia apa ya? Dibuka. Kesel, pasti ngetok pintu mulu. Ya, ketok sekali nggak dibuka, biarin. 2 kali kita cuekin. Tapi kalau berkali-kali kita kesel, kita buka juga kan. Nah begitu pun dengan Allah. Jadi kita ketuk pintu langit, sekali nggak dibuka, 2 kali terus kita ketuk, lama-lama Allah buka. Berarti orang serius nih. Tapi kalau sekali doang ketuk, nggak bunyi lagi, bercanda. 2, main-main. Tapi kalau terus kita ketuk, sama kalau kita minjem duit kan, kalau kita sering datangin terus, berarti dia memang betul lagi butuh, ya kan? Kalau baru WA doang minjem duit ini ya, gue mau ke rumah, ya kan? Kita diemin dia nggak WA lagi, berarti cuman begitu doang kan. Tapi kalau kita sering, bener ini serius ini, pasti dikasih. Nah begitu pun dengan Allah. Jadi kalau kepengen kita mengetuk Allah, ya dengan cara sholat banyakin, ya. Itu waria dailami wa hijabu minan nar. Salat itu adalah penghalang api neraka. As-salatu mizanu faman aufa staufa. Ya, salat itu adalah merupakan barometernya seseorang, ya. Jadi baik tidaknya seseorang itu lihat dari salatnya, ya kan? Tuh. Jadi barang iman. Jadi imannya orang itu ya ketara dari mana? Salatnya, ke masjidnya, ya kan? Kalau begitu mas saya emang nggak mau ke masjid. Kenapa? Takut dibilang ria. Kalau pengen begini ya jangan. Kalau sesuatu yang harus ditutupin, kita tutupin. Tapi kalau pengen ke masjid, ya enggak, susah. Jangan, memang harus ke masjid, ya. Bukan berarti kita mau ria. Ya. Masa aja nggak ada suaranya? Kenapa takut ria katanya? Ya nggak kedengeran, harus kedengeran. Ya, jadi ada sesuatu memang harus kita tutupin, ada sesuatu memang harus kita belak-belakan, harus terbuka. Ya, terus waruya bil haqi an Ibnu Abbas wal makna salatu mizan. Kalau sesungguhnya makna daripada salat itu adalah merupakan karakter, ya, iman, penampakan iman, itu artinya adalah paman aufa biha yahfadu wajibataha, ya, karena orang itu adalah berarti dia menjalankan kewajibannya, ya, wamandubiha, dan juga sunnahnya, ya kan? Itulah kita bisa menilai si A imannya bagus, si A imamnya kuat, imannya mantap, ya dari salatnya. Dan salat itu bisa ketahuan di mana? Berjamaah, ya kan? Tuh. Ma wa'adallahu bihi fauz bidaril sawab wan najah minal alamil aqam, ya.
berarti sudah ketahuan kalau orang yang suka menjaga salat 5 waktu, mengerjakan kewajiban yang sunnah-sunnahnya, ya maka Allah akan berikan kebahagiaan berupa pahala dan keselamatan dari siksaan ya. Paman aqomaha faqad aqomadin, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan faqad hadamatin, berarti dia menghancurkan agama. Ada sebuah cerita ya kan, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kedatangan pelacur ya. Pelacur ini mau tobat, datang, ya Nabi Allah, saya minta tolong. Kenapa? Kamu kan Nabi, tolong doain saya, tobat saya biar diterima. Kata Nabi Musa, dosa kamu dosa apa? Pokoknya dosa saya gede banget. Tolong doain saya biar tobat saya mau diterima Allah. Ya, dosa kamu apa dulu? Nah, ceritalah perempuan ini, saya ini pelacur, setiap malam melayani laki-laki hidung belang. Ada yang hidung belang sini? Ini kata tara itu ya. Nah, kata terus apalagi, satu hari saya hamil, nggak ketahuan bapaknya yang mana ini. Karena saya malu, akhirnya saya bunuh anak saya. Nabi Musa marah, kamu udah kelewatan dosanya, udah lebih daripada dosa besar. Kata Nabi Musa, pergi, jangan ada di rumah saya. Ntar kalau Allah turunin ajab rumah saya dan saya kena ajab dari Allah gara-gara kamu, pergi. Nah, ditolak sama Nabi Musa. Pergilah perempuan tadi, nangis. Nabi aja nolak. Mau kemana lagi saya? Nah, datanglah malaikat Jibril, ditanya, wahai Musa, tahukah kalian dosa apa? Tahukah kamu dosa yang paling besar? Ya perempuan itu ya, bukan dosa meninggalkan satu waktu sholat. Jadi satu waktu saja ketinggalan sholat itu lebih besar daripada berzina dan membunuh. Ya kan? Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita ninggalin satu waktu aja. Yang ketahuan, yang baru sadar, tobat dan qadha. Kalau kata Ustaz Dasat Latif, kalau kita punya anak nih kagak sholat, mendingan kita ganti sama kambing. Iya katanya, mendingan kita melihara kambing, ketahuan nggak sholat, udah gede kita potong, daripada kita punya anak kagak sholat di akhirat nyusahin kita, ngerepotin kita. Tuh apa begitu kata Ustaz Dasat ya. Oleh karena itu kita doang, jangan yang kita doang nih yang sholat, tapi juga anak kita ajarkan sholat biar selamat dunia akhirat gitu ya. Nah orang yang nggak sholat itu nanti apa hukumannya? Dia tidak akan selamat pada hari kiamat, bergabung sama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab dan yang lainnya. Na'udzubillah. Jadi udah ketahuan mereka memang ahli. Nah, ya kita dikumpulkan mereka. Ya, gara-gara apa? Nggak sholat. Nah, maka jaga sholat kita, istri kita, anak kita, ajarin, suruh mereka sholat. Nah, sebelum menyuruh mereka, kita berdoa. Ya kita sholat, kita yang agak sholat, nyuruh anak sholat. Ntar kalau dibalikin anak sholat kita pintar man. Ya kan? Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, keluarga kita selamat dunia akhirat. Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang merawatnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Yang belum kerja Allah kasih kerjaan yang baik, yang setara. Yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan salihin dan salehah. Anak kita yang sedang belajar Allah bukakan pintu hatinya untuk ilmu yang bermanfaat. Yang di pesantren biar pada betah, biar pada sehat. Jadi orang yang salihin dan salehah, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
dan juga kampung kita, negara kita dijadikan musibah dan bencana. Pengajian kita, taklim kita, masjid kita biar tambah makmur, dijauhkan daripada fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara Maulid kita lancar ya. Ini tidak ada halangan, semuanya pada sehat, rezekinya ada sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,